Ini bertujuan untuk meluruskan jalan napas pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi untuk video kali ini saya masih tetap melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang BHD. Video sebelumnya saya menjelaskan pertama mengenai danger, yang kedua mengenai response, yang ketiga mengenai circulation. Dan yang sekarang saya akan melanjutkan yaitu airway dan juga breathing. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan fokus kepada penata laksanaan airway dan juga breathingnya. Penata laksanaan yang saya akan fokuskan yang pertama adalah triple airway maneuver dan juga Heimlich maneuver abdominal thrust. Tapi sebelum ke prakteknya, kita harus tahu dulu pengkajian mengenai airway dan juga breathing. Untuk pengkajian airway, kita bisa melihat apakah ada sumbatan di jalan napas atau tidak. Sumbatan itu bisa berupa benda padat atau benda cair. Kalau benda padat bisa juga disebut dengan stridor. Kalau benda cair bisa juga disebut dengan gurgling, seperti itu. Dan yang kedua, pengkajian untuk airway, apakah ada cedera servikal atau tidak. Yang selanjutnya yaitu breathing. Yang pertama untuk mengkaji breathing yaitu kita bisa menggunakan look. Kita bisa melihat atau menginspeksi daerah pernapasan pasien. Apakah pasien bernapas dengan teratur atau tidak? Terus apakah pasien ketika bernapas dinding dadanya itu simetris atau tidak? Apakah pasien itu ketika bernapas dibantu oleh otot aksesori atau tidak? Apakah terdapat sianotik atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama kita bisa melihat beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu listen. Kita bisa mendengarkan, bisa dibantu juga dengan menggunakan stetoskop. Apakah pernapasan pasien ada suara tambahan atau tidak? Biasanya kalau misalkan ada suara tambahan, itu contohnya ada stridor, ada snoring, atau ada googling, itu berarti ada penyumbatan di jalan napas, seperti itu. Terus kita bisa mendengarkan juga apakah pembicaraannya normal atau tidak. Itu yang kedua yaitu listen. Yang terakhir yaitu feel. Kita bisa merasakan apakah ada hembusan napas atau tidak. Terus yang selanjutnya kita bisa mempalpasi atau memegang di daerah trakea apakah ada deviasi trakea atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, nah untuk video kali ini saya akan fokus atau mempraktekkan langsung kepada cara membuka jalan napas dengan teknik triple airway maneuver. Untuk triple airway maneuver itu ada 3. Yang pertama ada head tilt, yang kedua ada chin lift, yang ketiga ada jaw thrust. Nah, ketiga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalau misalkan ada cedera servikal, itu kita melakukan dengan jaw thrust. Dan kalau misalkan tidak ada cedera servikal, kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu head tilt dan juga chin lift. Untuk head tilt, kita bisa mendorong dahi pasien seperti ini. Dan untuk chin lift, kita bisa mendorong dagu pasien ke atas seperti ini. Ini bertujuan untuk meluruskan jalan napas pasien seperti ini. Ini kalau misalkan tidak ada cedera servikal. Nah, kalau misalkan ada cedera servikal, kita bisa melakukannya dengan cara jaw thrust. Untuk jaw thrust, posisi kita ada di atas pasien atau di atas kepala pasien seperti ini. Posisinya untuk tangan 4 jari di rahang dan untuk jempolnya di tulang pipi seperti ini. Kita bisa menarik kepala pasien seperti ini. Nah, ini untuk jaw thrust kalau misalkan ada cedera servikal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini saya mempraktekkan hanya triple airway maneuver saja dan kita bisa melihat untuk Heimlich maneuver abdominal thrust di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.